Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma wal hikmata wal fahma wat tuqa wa nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-fahma an-nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Para al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, guru kita bersama sekaligus pimpinan Majelis Ta'lim Husnul Khatimah, yakni Kakanda Al-Mukarram Al-Ustadz Soni'in. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, segala hajat beliau mudah-mudahan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuriyahnya dijadikan zuriyah yang penuh dengan keberkahan, zuriyah yang salihin was salihat, ahlul ilmi, ahlul khair, ahlul Quran, ahlul hadis, dan semua keluarganya tekican selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para penglingsir, ninik mami atau bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, di mana juga tiang pelunggum sami, mudah-mudahan tekican sehat wal afiyah, tekican istiqomah fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lamun sekedar sehat yat nuna sipu bapak bahasa dalam kitab Durrah, karena sehat niki as-sihhatu musibatun bahasa ulama tasawuf. Ada kalanya sehat itu menjadi musibah. Sehat ini jadi bencana milik diri. Berapa banyak orang yang sehat itu justru sehatnya menjauhkan dirinya dari Allah. Nah niki dengan sagawek maksiat
dengan sagawe dosa niki Bapak hampir sekian persenan sehat doang selalu. Apa yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Tuan Guru Sanjani, sila dengan ngecek-ngecek niki dengan sehat. Insyaallah, dengan ngecek-ngecek niki dengan sehat. Dengan sa korupsi, dengan sa gawe macam run dosa mun gawe dengan sehat doang niki. Dengan maling telang apa-apaan telang. Tunas doa arak barang telang supaya cepat dikembalikan. Ya. Bukan aja, tapi doa ada sa tulak barang. Tiang terima dari guru tiang wassama'i wattariq dibacakan 40 kali. Wassama'i wattariq. Sampai tutup nanti aku wassama'i wattariq. Nggih. Kebetulan alhamdulillah ada yang sudah membuktikan. Ada yang sudah membuktikan doa niki arak salah satu jamaah selesai sholat subuh datang juga ke Bali. Bara entan telang bagian milik traktor, nadi itu bangket to nadiin. Tenggale niki bapak tepaling mesin. Nah, tepaling mesin. Iya mau suruh baca baru bersama iwat torik. Dengan izin Allah tepretuk dengan sabaitan niki langsung boya. Ternyata mesesap dalam Bali. Nah niki dan terus tiang juga terima aku niki tetamalan di tengah malam. Lamun narak dengan telang apa-apaan tepaling si maling ya. Tiang pelunggum sami sembahyang ayah paling di maling. Aneh penadang telang geas bahasa. Apa pengaruh ni bapak maksiat dosa arah ili dunia niki bapak. Bahasa Imam Ghazali itu sumber dosa, sumber maksiat itu adalah hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Dengki, riya, sum'ah, ujub, takabbur, bakhil dan terus ya napa malikan dah perbuatan-perbuatan saharam, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, sumbernya ada satu. Bahasa Imam Ghazali, yakni hubbud dunia. Sehingga bahasa Nabi hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Orang yang cinta dunia itu adalah pangkal segala maksiat, pangkal segala dosa. Ia kembali sampai ngencik habaru sampai nak peraniki telanjang bapak pamerkan auratnya karena cinta terhadap dunia. Kena ikembek sampai baru niki maling ngerampok karena cinta terhadap dunia. Terus arah Sulawesi sampai tembak impungina sampai mati. Berita kemarin dari TV One dengan toan mesa karena ending kepe niki bapak mau di tebing sini mau tembak impung sampai meninggal dunia. Ya, dengan berselisih, dengan korupsi, ya, dan orang tidak adil dalam pemerintahan, di bekewaan kanci semeton, itu kan semuanya bersumber dari hubbud dunia, cinta terhadap dunia, ibab, cinta terhadap dunia. Nah, iya bahaya niki, bahasa Imam Ghazali. Maka akan muncul cabang-cabang penyakit selain dalam atin manusia. Maka hati-hati tiang pelunggum sami, ya tipu daya. Napiran dunia niki marak basen ulama arak dengan sandien gawe dosa, ndien gawe maksiat atas bujukan rayuan iblis atau syaitan lagu cinta terhadap dunia. Nah niki pacun sembahyang ndien gawe dosa, ndien gawe maksiat lagu cinta terhadap dunia. Nah justru itu yang bahaya. Nah doa niki bu bapak sederhana, murah tapalan lek tahu lagu bagi pelungguh, bagi tiang je agak murah. Niki salat hajat 6 rakaat, 3 kali salam. Isyarat niki harus di atas jam 12 malam. Harus di atas jam 12 malam. Dan terus selesai salat hajat 6 rakaat sabari bapak. Orang yang kehilangan niki atau dengan sabudai hajat niki ambil pulpen atau atum. Nah, dan terus ketika
Ballpoint niki sudah dipegang, nulis elek telapak tangan kanan. Nulis kiri kawin. Berusaha nulis elek telapak tangan kanan. Apa kawin nulis? Kiri, dia kawin kanan. Kiri kawin nulis. Apa kalimat saat tulis? Ini sebenarnya doa rahsia ni. Lagu sangat hanunas doa. Nggih. Ada tarik mudah-mudahan dia hafal. Mudah-mudahan dia hafal. Nah iki. Sengan dulu tiang pernah ditawarkan oleh guru saya ibu bapak jadi padu lagu di kayun. Jadi padu tiang tawaran lagu di kayun. Kalimat yang ditulis ibu bapak kalimat barhayula. Cukup sekali baru tulang malik. Tira kali nak tertulis kalimat sabaru pitu kali sambil membaca tawakkalu ya khuddama. Tawakkalu ya khuddama, ya. Tawakkalu ya khuddama hadzal ismi syarifi wa aruni kadza wa kadza fil manami. Pal kira-kira Bapak? Demen wah bacen ima sabetulis kalimat sabaru ye jari galang otak yang belum sami mutadam dengan izin Allah basen guru dengan sak maling niki monya ruan buitan bes pengitan cukup pas sekali ninggagu tulang apalagi terekam ni sekali wah dan bau tulang malih boro kat ngaji bareng cukup. Nah niki kita tajam sekali. Saya ngade di luar konteks niki jak pengajian. Tiang kan suruh pengajian tauhid. Nggih, pengajian tauhid. Yang pun tiang niki Bapak kalau tiang dikasih jadwal dari majelis mana saja, belum membahas tauhid, belum membahas tasawuf, belum membahas fikih, dikuah melenceng-lenceng. Tetap saya fokus. Ya. Tapi karena Kakanda baru minta supaya tiang jawab masalah dari jamaah, akhirnya tiang jawab. Nah iya sabar. Kebetulan ini kejadian, okay? Yang pun tiang lamuk tending-tending masalah dua sabaru aja. Deman dulu. Lagu saya ngajak. Jadi nabi rentamu ini amanah jari. Ya, tiap jawab. Terus pertanyaan selanjutnya berempi hukum atiyat bait rokaat kedua tukul julu terus betelanjak julu ia amput nganjeng. Nah niki sunnah marak niki yang praktikan. Nah bisa paham jawab ini. Oke. Nah ini tahu lah rakaat pertama niki ya sujud makin niki sujud. Nah tentu sujud niki. Nah niki tiang pelunggum sami duduk di antara dua sujud. Nggih. Rabbi ghfirli warhamni. Selesai niki terus sujud balik. Nah terus tiang pelunggum sami ketika bangun daripada sujud terakhir duduk niki disebut dengan duduk istirahat. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah hukum niki. Yang pun nganjeng nah, telanjak niki yang parang betelanjak. Hah? Niki kena betelanjak nunggu. Baik rakaat kedua. Sunnah niki ja. Sunnah. Paham? Paham nih? Ararun duduk tawarruk, duduk iftirash, duduk istirahat. Nah duduk istirahat niki ya bentuk kaki tiang pelunggum sami sama dengan duduk iftirash.
Lamun duduk tawarruk marak dengan belum sami sujud duduk terakhir, tasyahud terakhir. Itu duduk tawarruk. Jadi cari sabar niki hukumnya sunnah. Ndik langsung nganjeng tapi duduk dulu sementara. Diamput nganjeng. Sunnah. Terus pertanyaan selanjutnya, berembi hukum sujud sahwi. Salam dulu, ia amput sujud sahwi. Nah. Salam dulu, ia amput sujud sahwi. Bagi makmum niki bapak dan kanggo niki. Nggih. Bagi makmum kecuali lamun pelungguh sami bermakmum kepada imam yang memiliki mazhab Imam Malik. Lamun mazhab Imam Malik selain mazhab Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Ya kembe apun sujud sahwi niki bisa saja dia meninggalkan daripada sunnah-sunnah ab'ad atau lupa daripada rakaat solatnya. Adik kunut bahasan mazhab Imam Syafi'i dan meninggalkan kunut termasuk sunnah Nabi ab'ad. Terus meninggalkan Nabi Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam tasyahud pertama niki juga adalah sunnah ab'ad. Lamun madin si pelungguh sami harus sujud sahwi. Harus sujud sahwi. Di sujud di rakaat terakhir atau tasyahud terakhir ibu bapak, pelungguh sami tidak menyampaikan solawat atau salam kepada keluarga Nabi, niki pun tiang pelungguh sami harus sujud sahwi. Paham nggih? Dan terus Nabi Malik meninggalkan kunut. Ya, adik kunut ndek tasyahud awal harus sujud sahwi masih. Namun ani pelungguh bermakmum kepada imam yang bermazhab Imam Malik. Imam Malik niki ndek berkunut subuh. Ya. Bahkan di Mekah bapak rata-rata mazhab Imam Malik, sehingga banyak imam-imam besar Masjidil Haram itu tidak pakai kunut salat subuh. Den kawi kunut. Apakah kanggun makmum niki ya sujud sahwi bareng mensan setelah imam itu salam? Jawabannya boleh. Kanggun lamun marak niki niki dalam kitab Mazhabul Arba'ah. Itu anda jelasan nih bapak. Kanggo niki, asalkan pelunggum jangan salam. Adik imam niki dulu salam. Yang pun pelunggum sami kanggo sujud mengganggu sujud sahwi. Lawan pelunggum mau salam sujud sahwi niki janin bau. Ya, Allahu a'lam bis-shawab wallahu yarji'u wal ma'ab. Paham nggih? Paham? Mudah-mudahan ditelang apa-apa, badan dipraktikan dulu sabar. Oke, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada tiang pelungguh sami. Lebih-lebih hadirnya kita di majelis ilmu niki bapak, niki semuanya adalah minallah. Niki semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi duduk di majelis ilmu niki sampun kesampaian baru, sehingga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahasan Ibnu Abbas, ya, bahasan Ibnu Abbas dalam ayat niki bu bapak, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia yang beriman itu menjadi dua kelompok. Membagi manusia yang beriman niki menjadi dua kelompok. Kelompok sa pertama tiang pelungguh sami ada orang yang beriman dan beramal. Arak dengan sa beriman kepada Allah dan beramal juga kepada Allah, tapi ibadahnya, amalnya tidak didasari dengan ilmu. Tidak didasari dengan ilmu. Masya Allah, di KTP-nya Islam, dia mengaku Allah adalah zat yang menciptakannya. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah.
dia solat sebagaimana tiang pelunggung sami solat, sebagaimana tuntunan syariat. Lagu ibadah samun gawe baru niki bu bapak tidak didasari dengan ilmu. Den wah ngaji, den wah nontut sekedar milu-miluan, sekedar ikut-ikutan, sekedar nurut-nurutan. Nah niki dengan salumbar umroh, lumbar haji didasari dengan manasik terlebih dahulu, beda ibu bapak kanca dengan sadewah manasik. Dengan saat sembahyang mulai dari takbiratul ihram kanca dengan sandik terdasari silmu, beda gerakan. Beda ibu bapak. Maka semuanya itu harus didasari dengan ilmu. Yang pun bahasa Ibnu Abbas baru dalam ayat habar niki bapak, manusia niki terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama beriman kepada Allah dan beramal kepada Allah, tapi tidak didasari dengan ilmu. Dan terus yang kedua, dengan niki beriman kepada Allah, kelompok yang kedua dia beriman kepada Allah dan terus mendasari isi ilmu dan terus dia beramal juga dengan ilmu. Tentu beda niki Bapak. Beda tata cara ibadahnya, beda tata cara kaifiat ibadahnya, dan derajat ibadahnya juga beda di hadapan Allah. Yang pan napira niki darajat. Ya, darajat niki basen Ibnu Abbas juga dalam kitab Faidul Mukhtarah, ya, berapa derajat? Yakni 700 derajat. Yang satu derajatnya itu atau dua derajat niki Ibu Bapak perjalanan 500 tahun baru ketemu. Masya Allah. Maka beruntunglah tiang pelunggung sami bisa duduk di majelis ilmu. Kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, lamun dek ngaji, lamun dek ngendeng, dek tahu bisa halal, bisa haram, bisa kena atau bisa sah, bisa nyembatalan ibadah. Niki semuanya harus didasari dengan ilmu. Yang pun ngaji doang ibu bapak. Dendek khawatir tiang pelunggung sami apa rezeki bareng ngaji dong ngepur ustad. Takaffalallahu birizkih. Allah sudah mencukupkan rezeki dengan sak ngaji. Niki hadis Nabi bapak. Dendek ragu pelunggung sami. Arak bay jalan bareng. Arak bay jalan. Malik ngaji niki karena 24 jam bay ngaji. Masa nara waktu kesempatan tak ngawis, nara kesempatan tak berusaha, nara kesempatan tak garu bangkat, itu kan ada waktu-waktunya. Arab doang waktu nih bapak, sudah ditentukan waktunya. Yang pun bahasan ulama, nah Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk di dunia niki, lagu bagi dengan sak ngaji niki secara khos, secara khusus tante kican, ya, secara khusus tante kican rezeki sedih Allah Subhanahu wa taala. Maka tiang pelunggung sami mudah-mudahan tekican istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah, baik syafaatul uzmah maupun syafaatul khussah. Jangan sampai yang pelunggung sami bikin malu, bikin kecewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dendek bayar bengelile Nabi bapak. Dendek bayar kecewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi berjuang untuk umatnya. Sa paling tekangan, sa paling tersayang adalah umatnya, bukan keluarganya. Pelunggung sami tekangan. Yang pun bahasa Nabi, kullu ummati mu'afan. Selaku umat tak sagawe dosa, baik dosa kodek maupun dosa belik, yang pulih ampunan dari Allah. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa ada istisnanya, ada pengecualiannya. Dengan sandek mau ampunan oleh Allah Ta'ala, baik dengan niki gawe dosa kodek maupun dosa belik. Siapa mereka yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan dosanya. Mun tampaan dosa salah, marhabar joget-joget di jalan, minum khamar di pinggir jalan, macam tan gawe dosa elik media sosial, elik TikTok, ibu bapak live
pameran lekukan tubuh, pameran napirun aurat, niki termasuk adalah napirun niki orang yang menampakkan dosanya secara nyata. Nah niki, lamun dengan tampan dosa secara nyata ya Bapak, seolah-olah dia menentang Allah. Seolah-olah dengan niki polo-olok nenek. Saya malik hai polo-olok nenek. Yang pun ditampuni dosa sudah Allah Ta'ala, karena orang tersebut sudah Nabi sudah mengajak Allah Subhanahu wa Ta'ala niki bertengkar. Ya, polo-olok nenek. Main-main dengan maksiat Bapak. Dan terus kedua, orang yang melakukan dosa secara nyata, secara terang-terangan Ibu Bapak, nggih, dengan niki seolah-olah juga dia sudah berdakwah dengan maksiat. Berdakwah isi maksiat. Apa yang disampaikan tadi, nggih, Tuan Guru Rapsanjani niki Bapak. Pelunggum sami biji jari masih kodek, belum ngerti, belum paham apa kena joget-joget menti, apa kena pegawaian-pegawaian sak menti. Lama kelamaan saking sering nonton, ya, sering nonton nih Bapak pegawaian-pegawaian maksiat sabar, akhirnya anak-anak kita, keturunan kita, cucu kita hingga yaumil qiyamah ikut-ikutan nirut jari nih Bapak. Ya jelas bahasa beliau nih, itu nara wenang jadi tuan guru akan dalam karoh nara wenang. Tidak ada wenang kita, karena kita tidak memiliki jabatan. Jabatan kita hanya disebut dengan tokoh agama. Yang pun bahasan ulama ibu Bapak, berembi-rembi kesedihan zaman niki, berembi-rembi terusak zaman niki Bapak, zaman fitnah, zaman kehancuran akhlak, zaman makin niki. Yang pelunggum sami, tante ibarat tanisi ulama seperti sapi, yang dimana sapi niki memiliki berapa sisi. Sisi sak pertama narak darah ili sapi, barang najis. Sekedua narak tai, arak penek. Nah niki, tapi di satu sisi lain, elek sampi sabar Bapak, arak sesuatu yang mengalahi dagingnya. Kalah-kalah ajin daging najin. Apa niki susu air. Air susun. Apa maksud niki bahasan ulama? Ya, napi maksud niki bahasan ulama Bapak. Oh, maksudnya adalah berembe-rembetan sede zaman niki ore bais berak. Berembe-rembetan ore najis sisi maksiat dunia niki Bapak. Tiang pelunggum sami jangan sampai tidak melahirkan hal-hal sasolah. Tetap gawe kebaikan adik dengan segala maksiat berembintang. Pelunggum sami fokus beribadah. Jangan lepas daripada istiqomah taat kepada Allah untuk menjemput yang namanya husnul. Masya Allah. Dengar cerita tu dengan meni doa kedua minta ni. Pelunggum sami duduk ibadah, duduk sujud di hadapan Allah, zikir, fokusan diri. Sehingga dunia niki Bapak seberang engkah. Yang pun dunia ni kita sifati oleh Al-Quran, ya, ad-dunya illa mata'ul gurur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia ni Bapak menipu, kesenangan sementara, kesenangan sesaat, seberak engkah. Apa sayam mai, apa sayam darat mai enggak engkah niki doang engkah. Tenggorokan doang engkah. Nani beli mobil baru ibu, enggak anekam senang sejelo dua. Lalu menjuk pakar renteng, bola boyak toko emas, beli kalung, beli gelang, beli kriyon, enggak anekam senang sejelo dua. Pengantin baru enggak anekam senang sebulan dua. Sila Arab sampai jaga sebulan senang doang. Nah, niki dunia niki hanya sementara. Senangnya sesaat, seberak engkah. Demet besuh baik telah hidup rasa niki boleh tenggorokan tiba.
Nanit lalu beli emas juk renteng, beli kalung, beli kriyon, beli gelang, beli ali-ali. Si cemoh senang kan? Enggak aneh kan sejelu dua kan senang. Sawah no marak biasa tidak. Terbeliat motor isi anak, terbeliat motor isi semamut. PCX terbeliat si senang luar biasa. Lagu enggak aneh kan senang sejelu dua. Sawah no biasa wahidah pan malik motor. Ya ampun denara abadi senang milik dunia ni ke bapak. Milih mengonek le dunia ni, dinara milih mengonek le dunia ni. Makin dong sakit jengkut ni. Ya ampun dinara abadi, dinara kakal kenikmatan dunia ni apapun makanan semai nin teparan. Tiang punya teman di Jakarta bapak kerja di kapal pesiar. Kerja di kapal pesiar kurang lebih gajinya niki tembus sampai 50 juta. Oke di sana. Makanan sekecut niki harganya sampai sekian dolar. Nah niki ada ikan khusus tolang niki bapak terjual sampai sekian ribu dolar sing terjual. Karena mengandung kolagen. Kolagen niki bagus untuk tubuh. Yang dimana kolagen niki berfungsi dalam tubuh tiang pelunggum sami untuk menangklis sinar UV. Ya. Lamut bakat isi sinar matan din becak kutu nguat. Lamut bakat isi awis isi ladik bakat isi batu cerewet naik di bapak sugul darah becak dan selah. Niki kolagen yang main. Ya ampun rata-rata alat kosmetik niki lamun tinggi kolagen mahal lajian. Ya ampun penuh dengan glowing ibu bapak karena kandungan kolagennya. Ilmu apung kedua tahun doang dia. Nah niki kolagen. Nah kolagen yang paling banyak kalau di ikan itu ada pada tulang dan matanya. Ilik tolang dait mata. Ini mungkin deh tolang. Mengkang goreng rengi-rengi. Goreng rengi-rengi. Nah lamun ilik manok to kolagen niki bapak ilik naen. Itu kolagen anu ceker anu. Mun keteh naen nih. Nah lamun ilik sapi, ilik kambing, kolagennya itu paling banyak di sumsumnya, bagian-bagian tulang belika niki. Nah, di bagian-bagian paha niki ya ampun Nabi itu senang paha kambing yang sebelah kanan. Makin arak masih impung bembe ya. Nggih. Lamun korban nazar aja. Dan niki ditman kanggo terima nggih. Lamun korban sunnah aja silahkan boleh bagi dengan sugih. Bagi dengan sugih diganggu terima korban nazar. Hanya sebatas mengkonsumsi saja, bukan hakut tamlik dia. Lamun dengan miskin ya hakut tamlik, berembe-rembetan api kangguan. Lagu lamun dengan sugih terima korban sunnah ya bapak, hanya sekedar konsumsi saja. Paham? Jadi nikilah ilmu ya bapak. Jadi penting yang namanya fikih itu ya. Penting yang namanya fikih. Sehingga ulama mengibaratkan fikih itu seperti singa yang berkulit domba. Singa yang berkulit domba. Singa sak garong, singa sak kasar, singa sak buas. Tapi kulitnya seperti kambing. Misalnya gedeng beliau atau le gobok joreng niki arak singa. Lagu kulit dan murun domba atau kambing. Kira-kira deman buyan apa ndek? Deman tini tertangkap ini beliau kakandal mukarom sarsonin ini nasemet an baun. Nah niki saya menarik ruan. Ya, tubuhnya itu seperti kambing atau kulitnya itu seperti kambing yang bagus, tapi ternyata itu singa yang membahayakan diri kita. Singa ibarat, ia tanta ibaratan ulama ibarat, ia tanta ibaratan ilmu fikih niki si ulama. Banyak yang menganggap fikih zaman makin niki remeh. Banyak yang menganggap remeh fikih niki. Banyak yang menganggap remeh. Padahal fikih niki sulitnya luar biasa. Sulitnya luar biasa fikih niki bapak. Sampai-sampai ulama harus berijtihad. Sampai-sampai ulama niki harus bahsul masail untuk memutuskan satu masalah. Niki hukum fikih. Nah, sedangkan nahu niki kita ibaratan sebaliknya. Ya.
kulitnya seperti singa, ya, tapi sebaliknya itu adalah kambing. Penok anggap niki nahu niki sesungke, seke bapak, susah dipelajari. Padahal di balik itu nahu niki anu murah. Nah, ya ampun penok dengan anggap remehan. Mesti tidak wudu je tahu kok ane ustaz. Sembayang bayang je mesti takbiratul ihram Jawa tahu kok, paham kok. Jangan sekali-kali tiang kelugum samir anggap remeh, anggap enteng ibu bapak. Nah niki munasan kanda mukarram napi kira-kira bagi jamaah sarobohan kubah masjid niki pertanyaan. Nah niki mau poing-poing ini pesogol ele masjid berembe niki. Nah jadi dari mazhab Imam Syafi'i ibu bapak, apapun jenis bentuk wakaf pilih masjid niki harus tetap pilih masjid tuton side tuton lebur. Nah niki mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Malik juga seperti itu, boleh ditasarrufkan. Nah lamun mazhab Imam Hanafi bapak, misal puing-puingnya, reruntuhannya, lamun masih teguna juk hal-hal sak solah, juk hal-hal sak bermanfaat kanggur barang-barang masjid sak wakaf baru dipindahkan daripada luar masjid. Lagu lamun tepekari are keseda-eda niki sandin kanggu. Yang pun pira kali kadang-kadang berbahasa niki bapak, masya Allah lagu detendang. Malik orang undang niki ngaji di bagian niki timu, sampun bahas baru masalah joget. Ya rai nanggap, nanggap daduk, silahkan nanggap daduk. Dek balak itu adat silahkan. Lagu harus beradab berakhlak. Sembayang lamunah tepat waktu. Sehingga anda termasuk uzur. Yang kanggo jamak, kanggo kosor niki bapak. Apalagi musafir sabaru, ya. Den apa? Den bermanfaat musafir niki. Ya. Dan terus nabiara niki tutup aurat. Tutup aurat, jangan bercampur laki dan perempuan. Kalau terjadi hal-hal sabar, maka sudah terjadi yang namanya maksiat. Munarakan orang kah tundang dia. Tegas lalu mungkah tundang nenek kaji, masya Allah. Saya nggak ada bahas masalah baru, mungkah tundang. Masya Allah, niki bapak lamut tegas lalu, saklak lalu ilmu fikih niki memang iya wah. Jadi seolah-olah fikih niki sesuai dengan hati masyarakat awam, semilik-milik dia, dan sesuai dengan hukum syariat. Ya, jadi masyarakat niki sede, masyarakat niki rusak ibu bapak. Bahasa Nabi pasadur ra'aya bi pasadil muluki. Rusaknya rakyat, rusaknya masyarakat di akhir zaman niki kembe. Kasus narkoba banyak, kasus narkoba banyak, kasus pembunuhan banyak, kasus pelecehan seksual banyak, perzinahan banyak. Nah niki curanmor banyak. Niki masih SMP wah tau maling motor. Nah niki bapak curanmor banyak, pembunuhan di mana-mana, masya Allah. Sebabnya adalah di mana pasadur ra'aya bi pasadil muluki. Karena rusaknya pejabat-pejabat di atas, banyak yang korupsi, banyak dinton hukum. Ya, niki makin penuh pejabat-pejabat sibuk isi jabatan, ngomong-ngomong kan ngaji. Ngone-ngone dintan hukum. Nah sehingga mereka memutuskan hukum itu dengan sewenang-wenangnya ibu bapak. Nah pasadul muluki pasadul muluki, rusaknya pejabat. Sebabnya Nabi bi pasadil ulama, sidenya ulama-ulama su, ya tidak tegas dalam hukum. Bawun terbeli hukum tuan ustaz nu, bawun terbeli hukum tuan guru nu. Yang pun tuan guru niki zaman makin harus bersifat Nabi, bersifat zuhud, bersifat warok, dindik becak lalu tundang-undang si pejabat. Nah niki bapak berat niki. Berat bahasa.
Nah, ulama-ulama niki rusak sebab apa ya Bapak? Bihubbil mal. Karena cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia. Akhir ulama-ulama tuan guru kantong raos. Apa sebab? Nih sesuk kepe. Ya pun pernah tiang ketemu sama salah satu syekh yang ada di Madinah ya Bapak. Niki syekh niki Masya Allah termasuk syekh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau tegas. Dan beliau cerita kenapa berkembang ajaran-ajaran Wahabi di sana ya Bapak. Kenapa ulama-ulama yang napira niki yang ditugaskan oleh Raja Arab Saudi itu tidak tegas dalam suatu hukum. Karena mereka itu kalah si realisin kalah. Yang pun lamun ulama-ulama sajari petugas di Masjidil Haram kritik tentang pemerintah zaman makin Arab Saudi mendukung Amerika dukung Israel ya Bapak. Dukung niki saling dukung. Yang pun Arab Saudi menarik tindakan untuk membela Palestina. Justru Iran sekarang ikut perang ya Bapak. Masya Allah. Mudah-mudahan dia perang sampai Indonesia ini makin belum sampai sermina di berita. Yang perang Amerika, Iran dan seterusnya, Cina, segala-gala, Korea yang perang Bapak. Seluruh dunia. Makin 10 juta penduduk Iran itu sudah diumumkan untuk mengungsi. Jok tempat-tempat sepi. Dene momot dari kota, keluar dari kotanya. Begitu juga dengan nafiran niki Israel memperingatkan masyarakat supaya keluar. Masya Allah niki ruan zaman ya Bapak. Niki ruan zaman. Tidak lain tidak bukan semuanya bersumber bahasa Imam Ghazali karena hubbud dunia, penyakit-penyakit syarat liatin manusia. Karena cinta terhadap dunia. Sampun azan niki dekman bahas kidam, wujud kidam dah niki. Niki wae kahtane. Cukup niki kana perkara.